Bersaksi adalah sebuah proses setiap hari dan membawa hikmat menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah semakin mendekat pada Yesus. Bersaksi melewati sebuah proses di mana terolahnya pikiran dan hati manusia untuk menolong orang lain. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6, menolong mereka yang bersedia mendengar kepada kebenaran. Bersaksi menjadi sebuah gambaran bahwa setiap orang dipercaya membawa pelita dan diletakkan di atas kaki Dian sehingga bercahaya. Mereka membawa pelita dengan sebuah teladan hidup lewat perkataan dan perbuatannya. Kenapa saya tidak sembarangan melayani rumah ke rumah? Karena saya punya pengalaman. Di mana pengalaman pahit itu menjadi pelajaran hidup saya menjadi manis. Suatu kali saya pelayanan di Jawa Timur. Ada seorang pemuda itu kesurupan. Sampai agak kurang inilah. Saya layani dia, setannya keluar, dia bertobat. Terusan keluarga ini berkata, dia punya paman yang ahli tenaga dalam, bisa mengalirkan listrik. Jadi dia bisa mengeluarkan listrik, bahkan bisa mengeluarkan api. Wow. Dan saya diminta datang ke sana untuk doakan supaya dia bertobat. Kan gitu. Saya tidak curiga apapun. Saya diminta ada hamba Tuhan juga. Kalau kita ada hamba Tuhan kan kita lebih percaya ya. Saya datang ke sana, saya lihat, oh ini ada tenaga dalam, ada kuasa gelapnya. Saya beritahu sama bapak ini, bapak bertobat, percaya Yesus, lepaskan ilmu kamu. Nah, waktu itu dia kan biasa demo apa-apa gitu ya, pegang gini, saya tidak terasa apa-apa. Dia mau apapun saya tidak terasa. Bapak bertobat. Dia keluarkan listriknya apapun tidak terasa. Karena saya kan ada kuasa Yesus. Saya ngomong Bapak bertobat. Nah, kita semua harus belajar dari kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan, namanya goblok. Nah, waktu itu saking senangnya Bapak ini saya doakan, saya kesaksian bagaimana dia bertobat. Tidak taunya dia tidak terima. Oh, yang bertobat ini nggak terima? Ya bertobatnya masih. Saya kira kan bertobat. Nggak taunya dia enggak. Nah, yang akunya hamba Tuhan ini ngomong, Pak Daud diminta untuk mendoakan bapak ini. Lagi. Ya, kita kan tidak curiga. Keponakannya dan keluarganya minta saya doa lagi. Saya datang ke rumahnya bapak ini lagi. Di situ saya dikepung 40 orang. 40 orang? 40 orang. Siapa 40 orang itu? Ya 40 orang. Anak buahnya. 40 orang ya preman dan lainnya lah. 40 orang. Dan bapak ini ngaku dia adalah temannya SBY. Nah, saya diam aja karena kita dulu kan diajar untuk ranah sipil kita kan tidak boleh ini. Pokoknya kita harus ikuti hukum sipil gitu loh. Iya Pak. Nah, karena kita kan kalau tugas untuk negara, tugas dari Pramona Edi, nah itu kalau tugas saya akan selesaikan dengan baik. Sampai tuntas, tetapi ingat saya kan sipil. Nanti Pak Edi Wibowo dengan anggotanya, dia nanti yang akan dampingi termasuk kerjasama sama Densus, setelah itu dengan Polri kan gitu. Waktu itu tim saya dulu ada juga polisi namanya Alex Bambang Riyatmojo, Kapolda Jawa Tengah. Waktu itu ya, dia ngaku dia temannya presiden, gini-gini. Saya diem aja.
Padahal saya di bawah komandonya tim Elang 55. Saya diam aja. Nah, yang ngakunya hamba Tuhan ini tunjukkan kertas, urusan ini selesai asal kamu tanda tangan. Isinya apa Pak? Surat. Kertas kosong aja. Huh? Saya daripada ribut, Iya. waktu itu kan saya kurang pengalaman ya. Iya Pak. Ya udahlah, saya tanda tangan, udah. Terusan setelah tanda tangan, keluarga yang bapak ini dan keluarga puas. Iya. Hamba Tuhan ini bujuk saya tanda tangan, Iya. dibujuk loh. Iya. Ya udah. Apa yang terjadi, Michael? Kertas kosong itu ditulis kata-kata sendiri Aduh. untuk menjatuhkan, menghancurkan saya, disebarkan di gereja-gereja. Serius Pak? Iya, Tahun berapa ini Pak? tahun 2000 berapa gitu. Waduh. Dan apa yang terjadi? Gila. Secara manusia, selesailah karir saya. Loh, isinya apa Pak? Mengatakan bahwa hal kejadian tentang bapak itu Iya. pernah saya tumpang tangan, kekuatan listriknya tidak berfungsi itu loh. Ah. Bahwa saya itu bohong. Ditulis sendiri sama mereka. Jahat enggak, Michael? Gila ya. Jahat enggak, Michael? Iya jahat banget Pak. Waktu itu, Itu kan melanggar hukum semestinya Pak, nggak boleh gitu. dan apa yang terjadi? Waktu itu Jenderal Pramono Edi tahu hal itu. Iya. Daud, kamu mau gimana? Izin Jenderal, ini kan ranah sipil, Iya. enggak usah lah. Iya. Kalau saya benar, Tuhan pasti bela saya. Amin. Kalau saya salah, selesai. Amin. Iya. Bener Daud, kita turun ini, enggak usah. Kita bantu ini, kamu perlu apa tinggal ngomong aja. Iya. Dia ngaku sebagai temannya ini kan, Iya. hanya foto kan, hanya foto doang. Kenapa kamu udah ini Daud? Saya kan tidak mau ribut ada jenderal. Iya. Ya sudahlah. Benar ini, benar. Kamu enggak stres? Enggak. Nanti ganggu tugas kamu. Oh tidak. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini pula ngasih surat ini difotokopi, dikasihkan ke gereja-gereja. Ini pendeta yang gitu. Nanti saya cerita. Astaga. Nah, secara manusia karir saya selesai. Iya. Karir saya hancur dan tamat. Betul enggak? Iya, iya. Apa yang terjadi? Saya tetap pelayanan. Saya tidak pikirkan itu. Saya tidak menuntut. Nggak klarifikasi juga. Tidak klarifikasi. Saya tidak klarifikasi dan mereka itu pakai belangko kosong untuk menjatuhkan saya. Dan apa yang terjadi, Michael? Posisi seperti itu, saya diam aja. Saya hanya berdoa dan saya dikeroyok 40 orang. Karena mereka tahu, saya dulu kan bertarung nggak pernah kalah. Iya. Nah, setelah bertobat kan ya. Iya. Nah, makanya dikerain 40 orang untuk ngeroyok seorang Daud Tony. Astaga. Dan apa yang terjadi? Saya diam aja. Saya tetap melayani Tuhan. Iya. Iya. Saya tetap tugas pengamanan untuk Jenderal Pramono Edi di bawah komando Elang 55 untuk pengamanan presiden. Saya tidak menuntut. Iya. Saya lakukan tugas pelayanan. Dan Wow. Tuhan bela saya. Sampai sekarang saya tetap pelayanan. Amin. Ini berikan tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Pernah gitu ya Pak ya? Pernah. Aduh, saya nggak nyangka, saya nggak pernah dengar soalnya. Gini ya, ada satu konteks yang dalam hidup saya yang saya pegang. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya. Dan kebenaran tidak usah dibela. Iya. Karena kebenaran membela dirinya sendiri. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu saya punya prinsip Sabtu, mau jadi kucing atau jadi macan. Kalau jadi kucing panik, takut. Iya. Kalau mau jadi macan berani. Iya. Nah, dalam hidup ini kan waktu badai datang, kita ini mau jadi emprit atau jadi raja wali. Tapi yang jelas satu, Iya. waktu menghadapi itu, Iya. saya tenang. Amin. Dan waktu itu anaknya bapak ini ngata-ngatain saya, ngeludahin di depan saya. Iya. Dan saya ampuni, Oh. Sampai hari ini masih ada orang nih? masih. Waduh.
dan saya tidak menuntut. Saya ampuni dan saya lepaskan berkat. Dahsyat. Walaupun waktu itu saya adalah tim pengamanan khusus. Iya. Temannya presiden ini pengamannya. Iya. Nggak taunya hanya foto doang. Iya. Nah, tapi Pak Edi Wibowo ngomong sama saya, kamu nggak melanjutkan? Iya. Saya ampuni. Iya. Kenapa? Ini ranah sipil. Iya. Jadi kalau kita ranah sipil, nggak boleh. Iya, Pak Daud. Sesuai hukum sipil. Iya. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan sehingga menembus hati orang itu, dan pada saat ia merasakan perlunya bertobat. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan. Roma 6 ayat 10.